Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri Diklat Al-Quran Braille Rabu datang dengan menggunakan mobil Toyota Kijang. Mobil ini mendapatkan wakaf dari Ustadz Nanan dan Ustadz Zahyuni Banaran, Bumiaji. Diserahkan ke Yayasan Kuliah Quran Difabel untuk kegiatan Diklat Al-Quran Braille anggota DPC Pertuni Batu. Saat peserta datang langsung disambut dengan kopi, teh dan camilan seadanya. Assalamualaikum. Pagi. Aduh. Sampeyan seneni telat kabeh, Pak Ki. Oh, mendahului. Assalamualaikum. Aduh, Pak Ki. Assalamualaikum. Selanjutnya para santri melaksanakan sholat duhur berjamaah yang diimami oleh Ustadz Irul. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Setelah sholat berjamaah, para santri melanjutkan kegiatan belajar Al-Quran Braille yang dipandu oleh MC. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ketua Pertuni DPC Pertuni Kota Batu, Bapak Edi Nur Cahyo selaku tuan rumah. Kepada yang terhormat instruktur Mas Irul dan Mbak Firda. Kepada yang terhormat Bapak Dewasa Bapak Sugiono. Kepada yang terhormat peserta Diklat Al-Quran Braille Batu. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita masih dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita membacakan surat Al-Fatihah terlebih dahulu agar acara kita sampai awal hingga akhir dalam apapun. Ila hadirin Nabi Mustafa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Sambutan selanjutnya saya serahkan kepada Ketua DPC Petuni Kota Batu Salam Bapak Edi Susanto. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan Ketua DPC Pertuni Kota Batu Bapak Edi Nur Cahyo dan tausiah dari instruktur Diklat Al-Quran Braille Ustadz Irul. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Instruktur Diklat Al-Quran Braille Rebo Ustadz Irul dan Ustadz Hafirda, kepada yang terhormat pengurus DPC Pertuni Batu, kepada yang terhormat Dewan Pengawas Cabang DPC Pertuni Batu Bapak Sugiono beserta jajarannya, kepada yang terhormat wali santri, kepada yang terhormat para santri Diklat Al-Quran Braille Rebo, kepada yang terhormat mitra bakti yang selalu kita banggakan. Marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat ilahi dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana sampai detik ini kita berkumpul di majelis ini untuk menuntut ilmu, selalu diberi kesehatan lahir batin, diberi suatu kenikmatan, diberi suatu kesempatan yang tak terhingga, sehingga kita wajib untuk mensyukurinya. Karena bagaimanapun kita juga harus selalu bersyukur karena kenikmatannya yang diberikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau selalu berjuang untuk menegakkan Islam bersama famili, saudara, handai taulan dan umatnya, untuk memperjuangkannya dengan penuh pengorbanan baik harta maupun benda dan nyawa. Tentunya kita selalu berkirim sholawat kepada beliau, yang mana kita selalu menanti syafaatnya di Qiyamul Qiyamah nantinya. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta Diklat Al-Quran Braille yang selalu merindukan kedatangan hari Rabu untuk menuntut ilmu di majelis ini. Mudah-mudahan langkah kita lillahi ta'ala dari rumah selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT. Tentunya yang selalu kita harapkan kesehatan baik diri kita sendiri maupun keluarga. Bagi yang sakit segera diberi kesembuhan, bagi yang susah diberi kesenangan, dan tentunya kita tetap wajib bersyukur. Serta saya sampaikan bahwa nanti program dari DPC Pertuni Batu, kita akan melaksanakan kegiatan diklat, baik itu masas atau pijat dasar dan lanjutan, dan refleksi pengobatan, serta ada keterampilan pembuatan keset. Dan waktu itu insya Allah nanti pembukaannya akan kita laksanakan tanggal 7 September, dan pelaksanaan kegiatan kita laksanakan setiap hari Minggu mulai tanggal 10 September. Dan kami mengharapkan semuanya peserta, semua anggota DPC Pertuni Batu dapat mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Dan tak lupa nanti tanggal 22 Agustus ini DPC Pertuni Batu juga mengikuti Diklat Akupresur level 2 yang diselenggarakan oleh DPC
Pertuni Kota Malang yang nantinya akan bertempat di RSPN Jati, yang mana semuanya sudah terdaftar dari DPC Pertuni Batu 8 orang. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang nantinya kita raih, kita kaji bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita selalu mengharapkan pada kedua instruktur kita tentang ilmu agama, tentang ilmu Al-Quran, yang mana selalu disampaikan untuk setiap hari Rabu dan hari Kamis di Mushola Baitul Mutakim. Mudah-mudahan kita selalu mendoakan kepada instruktur kita, Ustadz Irul dan Ustadz Hafidha, diberi kesehatan lahir batin, diberi kesempatan, kenikmatan, serta selalu bersyukur kepada Ilahi, yang tentunya kita mengharapkan ilmunya baik dari Ustadz Irul maupun Ustadz Hafidha. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih para donatur, baik itu lembaga maupun perseorangan, seperti Ibu Darani dari Habibi Samil Quran Habibi Malang, serta Ustadz Irul dari Yayasan Gria Quran Difabel Lamongan, serta Ustadz Nanang dan Ustadz Zuni telah menghibahkan mobilnya untuk kegiatan kita, serta Ibu Siva yang selalu memberi kontribusi untuk konsumsi setiap hari Kamis, dan Bu Uswatun untuk kontribusi konsumsi setiap hari Rabu di majelis ini. Mudah-mudahan beliau-beliau yang selalu memperjuangkan di jalur Al-Quran selalu mendapatkan ridho, rahmat, hidayah, inayah, rezeki yang banyak dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya masih banyak pihak donatur perseorangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Selalu kita mengharapkan ridho, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Untuk itu selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Tirul. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyyana wa la rasulana ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Saya hormati seluruh jajaran komponen pengurus DPC Pertuni Kota Batu, wabil khusus Ketua DPC serta Ketua Dewas, yang semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam menjalankan kepemimpinan organisasinya. Yang saya hormati seluruh donatur atau lembaga penyelenggara dari Syamil Quran beserta para donatur yang lainnya, baik lembaga maupun perseorangan. Yang kita doakan, kalau kita itu diberi fasilitas, nek kita niku sampun diparingi wadah untuk belajar Quran, maka sepatutnya lah kita doakan semoga
seluruh yang mensupport ini diberikan oleh Allah rizki yang cukup, diberikan oleh Allah rizki yang halal, thayyiban, mubarakan, diberikan oleh Allah umur yang berkah, diberikan oleh Allah kesehatan, sehingga rizkinya tetap selalu dipergunakan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh serta di kelas Al-Quran Braille dan instruktur, para mitra bakti yang insya Allah hari ini Allah mudahkan langkah kita untuk selalu menuju kebaikan, yang insya Allah hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa menjalankan kewajiban kita sebagai hamba. Nek dados hamba niku boten oleh kenyang. Dados hamba niku napa berarti abdi. Makanya namanya Abdullah. Mengabdi, hamba, menghamba kepada Allah. Berarti napa? Awak dhewe niki boten apa-apa nih. Tidak ada apa-apanya. Niki penting untuk didengarkan karena biasanya nek rada pinter didik ngoten kok dadi keminter. Nek rada sugih didik dadi semoge. Nek rada ayu didik dadi kemayu. Nek rada ganteng didik engko gemanteng. Terus nek sampun sepuh, nek sampun larat, nek sampun wayahe diambil oleh Allah, kita bisa apa? Maka dari itu sebagai hamba niku pun dalam boten aja neko-neko. Wae salat ki salat. Wae kewajibannya untuk melaksanakan salat fardu ki salat fardu. Waktunya sunnah ki sunnah. Pun melok. Nek jare lari-lari sakniki manut pusat rae. Manut pusat itu guyane Gus Sikap. Nang ningali YouTube terus manut pusat, nah pusat ini nang ya Allah. Ketika Allah sudah menerangkan kewajiban kita sebagai manusia niku nopo, sunnahnya nopo itu yang dilakukan. Nek ade jajal-jajal nyupak saya tak salat subuh mboten ade ngoten. Ade dijajal ya temenan kedaden. Tak jajal saya aku tak gak salat dino ae. Nanti nelak sumpek mangke. Maka dari itu kita sepatutnya sebagai manusia mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena nikmat-nikmat yang Allah berikan itu sampun kuwata. Terlebih nikmat iman Islam, nikmat sehat sempat. Semoga kita semuanya dihindarkan oleh Allah dari kekufuran. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan, yang telah menjadi uswatun hasanah, yang telah mencontohkan segala perilaku baiknya. Kita niku kantun mek niru tok, boten ate modifikasi pun ditiru tok mawon. Kadang-kadang tasih angel. Bagaimana Rasulullah bangun? Oh, Rasulullah bangun boten langsung tangi ngadeg boten, tetapi bangun terlebih dahulu menghilangkan rasa kantuk di matanya, ngersihi mripat riyen, kemudian membaca Al-Quran atau surat-surat yang bisa. Nek secara hadisnya 11 terakhir surat Ali Imran awak dhewe yakin gak hafal. Nggih. Yakin gak hafal. Makanya boten kula kawan maca Ali Imran. Wajah 30 gawe manut standar gitu niki. Membaca surat yang dihafal minimal Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baru bangun berwudu. Mboten tangi crekal gara-gara ditelepon pasien terus mijet. Oh iya kabeh tahu. Nek jenengan mantun sare, nek tangi niku nggih leren riyin. Nah nek sampai tangi gara-gara ditelepon pasien berarti kawanan lillahi ta'ala. Kan pun sampai kawanan saya gak tangi gara-gara ditelepon pasien. Makanya kalau kita Rasulullah itu mencontohkan membaca 11 akhir surat Ali Imran, kemudian baru masuk kamar mandi, kemudian
kemudian berwudu, kemudian setiap wudu itu dianjurkan gosok gigi. Nopo sebabnya? Karena bau yang ada di mulut kita kalau sampai mengganggu kenyamanan sholat yang lainnya, maka kita itu atau makmum sebelah kita itu tidak nyaman. Nah, menimbulkan ketidaknyamanan kepada yang lain itu tidak bagus. Kemarin nih sholat subuh nih kok masya Allah bul. Makanya kalau wudhu itu, kalau kemarin kita belajar disunahkan untuk gosok gigi terlebih dahulu. Ini tiang-tiang Arab itu siwak. Ini kini ngenteni siwakan kesuwen. Dan untuk siwak barang sikatan mawon. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita semuanya dipenuhi oleh kampung-kampung, desa-desa sing pun cepak-cepak jenge malam tirakatan atau barian. Nggih. Sesungguhnya kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia itu adalah merdeka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan nek semerep yang menciptakan lagu Indonesia Raya niku sinten? W.R. Supratman itu adalah orang yang tidak pernah meninggalkan atau kehilangan wudunya. Itu pahlawan. Makanya pahlawan zaman dulu itu yang muslim tidak hanya pahlawan perang, tetapi juga banyak hal yang bisa kita tauladani. W.R. Supratman itu boten sampai kehilangan wudu. Jadi ketika batal langsung wudu. Maka dari itu hal-hal yang harus kita tauladani. Sebagai generasi yang baik, sebagai penerus yang baik, marilah kita jaga kemerdekaan ini dengan mengisi hari-harinya, mengisi kesehariannya, mengisi kegiatan kemerdekaan ini dengan tidak melanggar apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di undang-undang pun juga dijelaskan di dalam undang-undang dasar, maka kita itu adalah setiap warga negara berhak untuk beragama. Nah, ketika berhak untuk beragama, ketika semuanya kita ini mengaku muslim, kita sebagai umat Islam, maka yang kita lakukan adalah marilah kita isi kemerdekaan ini dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada unsur-unsur kemerdekaan yang nantinya justru malah kita melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita niku kantun jogo sering disampaikan oleh veteran-veteran terdahulu. Awak dhewe niku gak melok perang, dah niku melok perang mesti ketembak disian, mekane gak ketok. Makanya kita kalau misalnya nanti tinggal menjaga anak-anak ini, menjaga kemerdekaan dengan belajar, mengisi waktu kemerdekaannya dengan belajar Al-Quran, belajar pelajaran sekolah. Nek sing tua-tua kan, sing tua-tua iki ngaji mau. Kate belajar wae arek sekolah ngoten iki gak nutut. Apaan yang mocok brand semua ini kan. Maka dari itu marilah kita sejenak untuk mengisi kemerdekaan ini dengan membaca sholawat terlebih dahulu, supaya nantinya kita semuanya di momentum 78 tahun Indonesia merdeka ini, kita semuanya menjadi orang-orang yang kelak diberikan tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi orang-orang yang nantinya akan dijadikan hamba-hamba terbaik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai selawat yang gampang-gampang ngawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
أنت مصباح صدوري صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بإذن تعالى بشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك التقى والهدى والعفو والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شجرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب قل سوي الله الفاتحة. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kita patut mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta sedang melaksanakan kegiatan membaca dan menulis Al-Quran Braille. Pembagian kelas para santri dibagi menjadi 2 kelas, yaitu 1 kelas Ustadz Irul dan yang kedua kelas Ustadz Zahfirda. وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Halaman berapa yuk? Halaman. Setelah itu dilanjutkan dengan sholat asyar berjamaah. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk kemajuan DPC Pertuni Batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.